gimana kadang-kadang ibadah kita yang kelihatan dari luar itu bisa jadi beda ya sama kenyataan di dalam hati kita. Misi kita kali ini apa ya? Mungkin bongkar konsep berhala tersembunyi, sesuatu yang mungkin tanpa sadar kita pelihara dalam diri. Puisinya langsung mulai dengan gambaran yang kuat banget nih. Ia kira sujudnya lurus, namun hatinya condong ke dunia. Nah ini dia, coba kita bedah yuk lapisannya. Bait awal ini langsung nunjukin kontradiksi yang kuat ya. Iya, betul. Ada tindakan ibadah, sujud misalnya, tapi di waktu yang sama hatinya malah memeluk diam-diam dunia. Pikirannya juga sibuk nyari pujian orang. Kayaknya ini manusiawi banget ya rasanya ya. Tepat sekali. Nah inilah yang dalam tradisi spiritual Islam itu dikenal sebagai syirik khafi. Atau ya kemusyrikan yang tersembunyi gitu. Jadi kelihatannya sih taat banget ya dari luar. Tapi niat di dalamnya, motivasi batinnya, itu nggak 100% buat Tuhan. Yang bikin ini agak, gimana ya, berbahaya mungkin, itu potensinya buat nipu diri sendiri. Kita ngerasa udah benar, padahal tujuan aslinya udah melenceng. Puisi ini nangkep banget itu, esensi tipuan diri itu. Oke. Dan puisinya nggak berhenti di situ aja kan? Nggak. Disebutin juga berhala yang nggak kelihatan mata, ada cinta dunia, terus ada pengen dipuji, dan puncaknya ini nih, berhalanya bukan dari batu, tapi dari ego yang ia sembunyikan di balik amal. Wah, jadi intinya di ego ya, si nafsu ini? Betul sekali. Sumber analisis kita itu menekankan banget kalau nafsu yang belum tercerahkan, ya ego rendahan kita itulah penghalang utama antara kita sama Allah. Nafsu ini yang bikin hati keras. Bikin kita lebih gampang terpikat sama ya gemerlap dunia, ambisi pribadi kita, gengsi, dibanding sama ketundukan yang murni gitu. Jadi berhala yang paling halus yang sering nggak kedeteksi itu ya ego kita sendiri. Manifestasinya ya bisa cinta dunia itu, hub al dunia, atau pamer amal, riya yang disinggung puisi tadi. Nah penting banget ini dibedain sama syirik jali. Kalau jali kan jelas ya nyembah patung, berhala fisik. Kalau syirik khafi ini, ya namanya juga khafi, tersembunyi, halus banget. Ria ngelakuin sesuatu biar dilihat atau dipuji orang itu contoh paling umum. Bahkan ada hadis yang nyebutin ini hal yang paling ditakutin Rasulullah menimpa umatnya. Kenapa? Karena bisa hangusin pahala amal baik kita. Kayak api makan kayu bakar gitu aja. Wah serem juga ya, jadi amal baik bisa hangus gitu aja cuma karena niatnya nggak lurus. Bisa jadi. Seseorang bisa ngerasa udah di jalan yang benar, padahal sebenarnya lagi menyembah egonya atau haus validasi orang lain. Ini perspektif yang cukup menarik ya. Ini jadi nyambung ke gambaran lain di puisi ya. Hati itu digambarin kayak tempat kita bangun kuil, tapi kuilnya buat hal-hal yang kita susah lepasin. Ambisi, mungkin status, kenyamanan, bukan buat Tuhan. Berarti kunci masalah sama solusinya ada di hati dong. Tepat. Dalam tradisi Sufi, qalb, hati, itu pusatnya kesadaran spiritual. Sentral banget. Hati itu bisa jadi tahta buat berhala-berhala tersembunyi tadi. Atau sebaliknya, jadi cermin yang mantulin cahaya makrifat, pengenalan sejati sama Allah. Kuncinya ya di pemurnian hati, tazkiyatun nafs. Hati yang bersih dari selain Allah, itu syarat mutlak buat bisa melihat dengan jernih. Ibarat cermin, kalau masih kotor kena debu ego, debu dunia, yang nggak bisa mantulin wajah ilahi dengan jelas. Oke, lalu gimana caranya bersihin cermin hati ini? Gimana cara hancurin berhala ego tadi? Sumber kita kan nunjuk ke makrifat sebagai jalan keluarnya. Bisa dijelasin lagi nggak? Apa sih makrifat itu? Nah, makrifat ini sering disalahpahami ya. Dikira cuma sekedar tahu di otak aja, pengetahuan intelektual gitu. Tapi sumber kita ini jelasin, makrifat itu lebih dalam dari itu. Ini makrifah pengenalan akan Allah yang sifatnya langsung. Pengalaman batiniah, yang cuma bisa dicapai lewat hati yang udah dimurnikan tadi. Inilah bisa dibilang penawar sesungguhnya buat syirik khafi. Tanda-tanda orang mulai nyicipin makrifat itu antara lain, ya cintanya dalam banget sama zikir, ingat Allah terus. Terus ada zuhud, ini bukan berarti ninggalin dunia ya, tapi hatinya nggak terikat lagi sama pesona duniawi. Fokus utamanya juga cuma nyari ridha Allah, bukan lagi peduli pujian atau celaan manusia. Menarik. Kalau makrifat itu tujuannya, gimana cara praktis buat kesana? Buat hancurin berhala dalam diri ini? Ada langkah konkretnya nggak sih? Ada. Sumber kita ini menekankan pentingnya mujahadah.
perjuangan spiritual yang gigih dan terus-menerus. Ini bukan sikap pasif ya, tapi perjuangan aktif, sadar buat ngelawan dorongan nafsu atau ego tadi. Oke, caranya gimana tuh mujahadah? Ya, dengan membiasakan ikhlas. Murni niatnya karena Allah aja dalam tiap tindakan. Terus, terapin zuhud. Lepasin keterikatan hati ya, bukan fisiknya. Dari dunia, sampai puncaknya nanti, fana. Leburnya kesadaran ego kita dalam kehendak ilahi. Ini proses transformasi batin yang butuh sabar, butuh tekun, nggak instan. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, puncak dari perjalanan ma'rifat ini sebenarnya realisasi tauhid yang sejati. Bukan cuma tauhid di lisan aja, la ilaha illallah, tapi penghayatan keesaan mutlak Allah dalam semua aspek perbuatannya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, sampai zatnya. Ini kesadaran mendalam bahwa, ya, nggak ada kekuatan sejati, nggak ada keindahan sejati, nggak ada wujud hakiki kecuali Allah. Jadi, pengenalan ma'rifat yang benar, itu pasti melahirkan pengesaan tauhid yang murni. Oke, jadi kesimpulan deep dive kita kali ini, puisi berhala dalam diri ini ngingetin kita ya, kalau ibadah sejati itu lebih dari sekedar gerakan fisik. Penting banget ada keselarasan antara yang lahir sama yang batin. Hatinya kudu bersih dari idola-idola tersembunyi, kayak ego dan cinta dunia tadi. Kayak penutup puisinya bilang, Tuhan tak butuh sujud yang kosong, tapi hati yang benar-benar mengenalnya. Nah, pengenalan sejati, si ma'rifat ini, yang nganterin kita ke penyembahan, ke tauhid yang hakiki. Iya, betul. Mungkin sebagai penutup nih ya, bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ada nggak sih kuil tersembunyi yang lagi Anda rawat di dalam hati? Sesuatu selain Tuhan gitu. Entah itu ambisi, mungkin keterikatan sama status, atau takut sama penilaian orang, atau ketergantungan sama sesuatu yang fana. Ada nggak sih yang tanpa sadar udah jadi fokus utama hati Anda, yang malah ngehalangin pengenalan yang lebih dalam sama Yang Maha Esa? Coba direnungkan.